Perhitungan biaya tradisional. Oke, jadi kali ini kita sudah mulai membahas tentang salah satu costing, yaitu costing tradisional. Nah, konsep dasar sistem perhitungan biaya, sistem yang kurang menekankan pada perhitungan biaya aktivitas, namun menekankan pada perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi di perusahaan. Nah, tarif keseluruhan itu biaya per unit, jadi total biaya dibagi jumlah unit yang produksi. Berapa biaya total, terus dari biaya tersebut menghasilkan berapa unit. Nah, itulah nanti kita cari berapa per unitnya. Kalau tarif departemental, yaitu dihitung dari biaya departemen dibagi dengan unit yang ada di situ. Jadi berapa biaya dari per divisi atau per bagian, ya, kemudian nanti dibagi dengan beberapa unit yang ada di dalam departemen itu atau divisi itu. Nah, perhitungan biaya ini, ya, dia memang kurang menekankan biaya aktivitas. Artinya semua aktivitas apapun, aktivitas antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, tetap dimasukkan ke dalam satu kelompok aktivitas yang sama. Nah, itulah biaya tradisional. Jadi aktivitas apapun itu dia biayanya itu masuk ke dalam satu kelompok yang sama. Nah, sehingga di sini ya dia memang tidak memperhitungkan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan. Jadi dia itu tidak terlalu memperhitungkan aktivitas atau fungsi-fungsi yang ada. Pokoknya berapa biaya yang diperlukan, kemudian dari biaya itu menghasilkan berapa unit. Nah, itulah yang akan dicari biaya per unitnya. Jadi kalau misalnya dengan 10 juta itu menghasilkan 10 katakanlah 10 juta ya. 10 juta itu menghasilkan ya 10.000 bakwan misalnya ya. 10.000 bakwan. Nah, dari situ berapa sih biaya per bakwannya itu? Ya udah, berarti tinggal dibagi saja kan, 10 juta dibagi dengan 10.000. Berarti per bakwannya itu adalah 1.000. Ya, itu salah satu contoh biaya tradisional. Memang biaya tradisional ini perhitungan untuk di perusahaan-perusahaan kecil, menengah. Ya, dan paling umum ya. Perhitungan seperti itu yang paling umum dipakai. Nah, ini biaya produk per unit. Jadi memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya sehingga biaya per unit dapat ditentukan. Nilainya harus akurat agar penentuan harga jual produksinya produk nilainya tetap ya. Ya, makanya ini harus diperkirakan dulu berapa total biayanya, baru nanti ya, dari total biaya itu per unitnya berapa unit yang dihasilkan, ya, kemudian langsung dibagi saja, dapatlah harga jual yang tepat. Ya, misalnya seperti bakwan tadi, biaya per unitnya adalah 1.000, berarti kalau mau dijual harus di atas 1.000 agar untung kan ya. Kalau di atas 1.000 pasti untung, tapi kalau di bawah 1.000 ya udah pasti rugi. Kalau misalnya pas 1.000 ya berarti tidak untung tidak rugi kan. Oke, ini contohnya cara mendapatkan informasi biaya per unit. Perhitungan biaya aktual, membebankan biaya aktual bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Jarang digunakan karena sulit menyediakan informasi biaya secara tepat waktu. Ya, sebagian biaya overhead juga tidak dapat ditentukan nilainya pada akhir periode. Ya, ini juga ya, jadi biaya aktual itu maksudnya biaya sudah terjadi. Ya udah pasti kita tidak bisa menentukan biaya itu berapa sih, karena kan belum terjadi kan. Makanya biaya aktual itu adalah biaya yang sudah terjadi. Biaya ini akan ada ketika ya memang biayanya itu sudah dikeluarkan. Tapi kalau belum dikeluarkan, nah itu agak rumit. Ya, menentukannya agak susah. Nah, kalau biaya normal itu ya dibebankan ke produk atas dasar aktual. Kalau biaya standar itu semua biaya produksi atas dasar biaya standar. Biaya standar dapat diterapkan perusahaan dengan melakukan ya penetapan biaya standar. Jadi ya, biaya standar itu biaya yang bisa dibilang ada rentangnya lah. Ada rentang yang terendah berapa, yang tertinggi berapa. Misalnya seperti kertas satu rim. Kertas satu rim itu harganya sekitar 45 sampai 55. Nah, itu masih harga normal. Tapi kalau misalnya harga satu rim kertas itu sampai 100.000, berarti itu harganya sudah tidak normal, biayanya sudah tidak standar. Nah, jadi biaya standar itu dia mengikuti standar umum atau mengikuti pasar. Dia ada rentangnya yang terendah sampai yang tertinggi ya. Contoh tadi lah ya, contoh dari kertas itu satu rim, nah harganya sekitar 45 sampai 55.000. Nah, kalau udah menyentuh 70 sampai 100 itu berarti biayanya sudah tidak standar. Itu sudah biaya yang di luar dari standar.
Nah, perbedaan dari tiga sistem perhitungan tersebut, sistem aktual membebankan biaya produksi atas dasar biaya aktual. Ya memang inilah ya, dari namanya juga udah kelihatan ya, standar ya berarti berdasarkan standar, normal ya berarti perpaduan antara sistem aktual dan sistem standar. Bahan baku dibebankan atas biaya aktual, sedangkan biaya overhead dibebankan atas dasar biaya standar yang diestimasikan pada awal periode. Jenis-jenis kapasitas produksi. Penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor yang menyebabkan perubahan biaya. Jadi di sini maksudnya apa sih yang membuat biaya itu berubah? Nah kan, jadi yang membuat biaya itu berubah sebenarnya apa-apa saja sih? Terkait dengan jumlah unit yang produksi. Nah ini contohnya. Unit yang produksi sudah jelas. Jadi makin banyak produksinya itu ya pasti akan berubah-ubah lagi nilainya. Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih besar. Nah makanya itu salah satu penggerak tingkat unit. Nah, artinya yang membuat biaya itu berubah itu apa sih? Ya tergantung dari berapa banyak unit yang diproduksi. Makin banyak unit yang produksi, makin mahal, bisa juga makin murah. Ya, tergantung dari bagaimana biaya tetap dan biaya totalnya ya. Jam tenaga kerja langsung, berarti jam dari pegawai atau karyawan pabriknya. Makin banyak karyawan yang kerja, ya udah pasti makin mahal. Berarti karyawan itu kerja lebih daripada biasanya, apalagi kalau ada lembur, belum lagi kalau misalnya dia itu menjabat posisi strategis, sudah pasti akan makin banyak dia kerja, itu akan makin besar biayanya. Nah, kalau misalnya di pabrik itu biasanya dia ada semacam absennya, absen kartu ya. Ya, kalau pegawai pabrik itu lebih sering pakai absen kartu, jarang mereka itu pakai absen sidik jari. Ada sih beberapa yang memakainya sekarang ya. Nah, jadi di situ akan terlihat berapa jam dia itu kerja, masuk dan keluar. Nah, nanti dihitung di situ. Makin banyak dia kerja, udah pasti akan makin besar biayanya. Ya, biaya tenaga kerja langsung yang bersama lah ya dengan jam ya. Kemudian jam mesin. Nah, mesin itu operasionalnya ya harus diperhitungkan juga. Makin banyak jam mesinnya itu beroperasi, juga biayanya akan makin besar. Salah satunya pasti biaya energi atau biaya listriknya. Jadi makin besar, makin lama durasi penggunaan mesin, udah pasti akan makin besar juga biayanya. Salah satunya pasti biaya bahan bakar, itu udah pasti. Belum lagi biaya supervisornya atau biaya dari pengawas mesin itu. Kemudian biaya bahan baku langsung. Nah, biaya bahan baku langsung itu berarti biaya bahan mentahnya. Nah, bahan mentah itu bisa makin banyak kita beli makin murah, bisa juga makin banyak kita beli malah makin mahal. Nah, kenapa bisa kalau kita beli bahan mentah itu makin banyak malah makin murah? Nah, biasanya dikasih diskon ya, atau ya itu tadi kan memang salah satu inilah ya, mitra dengan pemasok itu ya, kalau kita makin banyak beli malah dikasih diskon oleh dia. Nah, sehingga ini relatif bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Ya, dalam memperkirakan jumlah aktivitas terdapat beberapa jenis kapasitas seperti kapasitas aktual yang diharapkan, output aktivitas yang diharapkan tercapai di tahun mendatang. Ya, ini ya, jadi kapasitas aktual itu memang kapasitas yang ya bisa dibilang yang akan benar-benar diproduksi lah begini. Contohnya tahun 2016 diperkirakan akan memproduksi 1000 mie. Nah ya, ini aktual yang diharapkan, artinya nanti harapannya ya memang tercapai 1000 bungkus mie ya. Kalau kapasitas teoritis ya di sini beranggapan bahwa kapasitas yang secara mutlak dapat direalisasikan dengan mengasumsikan bahwa semua beroperasi sempurna. Jadi kalau kapasitas teoritis itu dugaannya bahwa ya pokoknya semuanya ini berjalan dengan baik, dengan sempurna, tidak ada kerusakan, tidak ada kegagalan mesin, tidak ada produk cacat. Nah, sehingga ya kalau kapasitas teoritis itu berarti beranggapan semuanya itu akan berjalan baik-baik saja. Ya, jadi memikirkan yang baik-baik saja, yang buruk-buruk tidak akan dipikirkan sedikit pun oleh dia. Itulah kapasitas teoritis. Jadi kapasitas teoritis itu pokoknya semua yang baik ya, dia akan perhitungkan, yang buruk tidak akan diperhitungkannya. Nah, sehingga di sini asumsinya jikalau tidak ada kerusakan mesin, tidak ada ngadat, tidak ada gangguan dari sisi karyawannya juga, ya itu bisa menghasilkan 1200 bungkus. Ya berarti kan lebih besar daripada yang aktualnya kan. Aktualnya adalah 1000. Ini aktual yang diharapkan. Tapi kalau misalnya tidak ada gangguan ya perkiraannya itu bisa sampai 1200 lebih bungkusnya. Nah,
Nah, kalau kapasitas praktis berarti dia itu sudah ditambahkan dengan beberapa hal seperti itu tadi, bagaimana instalasi, bagaimana setup mesin, bagaimana kalau misalnya ada mesin kerusakan mesin, bagaimana kalau penggantian spare part, bagaimana kalau misalnya ada teknisi bekerja di situ. Nah, jadi kalau kapasitas praktis itu dia semua yang jelek-jeleknya sudah diperkirakan, sudah diperhitungkan. Nah, itu bedanya dengan teoritis. Jadi kalau praktis itu dia pokoknya semua yang sudah buruk-buruk itu diperhitungkannya. Nah, di sini dengan adanya hal-hal seperti itu menghasilkan 1100 bungkus. Kalau kapasitas normal berarti dia itu cukup rata-rata saja. Jadi sepanjang tahun 2015 kemarin rata-ratanya berapa? Nah, itulah kapasitas normal. Jadi kalau kapasitas normal itu dia menggunakan data masa lalu ya. Nah, kalau misalnya kapasitas praktis teoritis itu bisa jadi itu hanya perkiraan, bisa jadi juga menggunakan data yang sudah berlalu. Tapi kalau misalnya kapasitas normal ini dia menggunakan data yang masa lalu itu berapa rata-ratanya, itulah kapasitas normal. Oke, ini tarif keseluruhan dan tarif departemen. Tarif keseluruhan pabrik ada 2. Ya, di sini rumusnya itu cukup estimasi atau anggaran bagi estimasi aktivitas. Nah, ini misalnya ya, jadi realisasi biaya overhead itu ada 13.000, jam mesin aktualnya adalah 550, sedangkan estimasi anggaran overheadnya itu adalah 150 dan estimasi jam mesinnya adalah 600. Nah, karena di rumusnya ini adalah estimasi, ya, otomatis yang kita pakai bukan yang realisasinya, tapi yang estimasi kan. Ya, estimasi anggaran dan estimasi jam mesin berarti 150.000 dan 600.000 ya berdasarkan rumus tadi ya. Nah, makanya di sini dapatlah 250. Ya, tinggal dibagi saja. Kemudian jam mesin aktualnya adalah 550. Rumusnya di sini tarif overhead dikalikan jam mesin aktual. Jam mesin aktual ada 550. Berarti 550 tinggal dikalikan dengan 250 saja. Dapatlah 137.500. Nah, jika biaya bahan baku yang sudah dikeluarkan adalah 150 dan biaya tenaga kerjanya 112, maka total biaya produksinya jadi 400.000. Nah, berarti di sini ya kalau misalnya ini ya 150 ditambahkan dengan 112.500 ya, nah, berarti ini data yang baru, bukan data yang di sini. Ini data yang baru. Kemudian ditambah dengan yang 137 ini. Ya, dapatlah 400.000. Nah, kalau ini tarif departemen, ya kalau ini di tarif keseluruhan, kalau ini adalah tarif departemen. Beberapa departemen produksi mungkin lebih besar biaya overheadnya daripada departemen produksi yang lain, sehingga ada overhead yang dibebankan ke departemen berdasarkan jam mesin dan jam kerja langsung. Departemen produksi A sama B ya di sini ya. Jadi kalau misalnya ini kita contohkan saja, kalau dalam satu pabrik itu kadang-kadang yaitu bisa menghasilkan 2 jenis produk yang berbeda atau lebih ya. Nah, sehingga kalau seperti itu ya berarti kan biaya masing-masing dari departemen itu akan berbeda. Antara biaya departemen A dengan biaya departemen B itu belum tentu sama. Misalnya yang produk A itu adalah sabun, yang B itu adalah yang sampo. Nah, otomatis itu bahan yang diperlukan beda, tenaga kerjanya juga berbeda, otomatis nanti biayanya juga akan berbeda karena biaya per unitnya juga berbeda. Nah, di sini mesin A dan mesin B menggunakan dasar jam kerja langsung ya. Estimasi jam mesin adalah 1000 jam, jumlah jam kerjanya adalah 1500, sehingga tarif overheadnya adalah seperti ini. Ya, kalau misalnya yang A itu 83.800, kalau yang B adalah 112.500. Ya, ini overhead alokasi atau bisa dibilang alokasi overhead yang memang sudah dapat dari sana datanya. Ya, kemudian di sini 1000 jam mesin ya, yang A 1000 jam mesin. Kalau yang B ini 1500, ya, ini 1500. Ya, langsung kita cari tarif overhead departemennya itu dibagi saja kan, berapa overhead alokasinya dibagi dengan estimasi jam mesinnya. 83.800 dibagi 1000, 83,8. Ini juga ya 112.500 bagi 1500. Nah, ini adalah 75. Ya, ini tinggal dibagi saja kalau tarif overhead per departemen.
Ya, keterbatasan sistem akuntansi berdasarkan fungsi. Ya, namun dalam beberapa situasi tarif-tarif tersebut tidak berfungsi dengan baik dan dapat menimbulkan distorsi yang besar bagi biaya produk, sehingga masih ada banyak keterbatasan biaya berdasarkan fungsi. Ya, memang kalau menggunakan sistem biaya tradisional itu masih banyak kekurangannya ya. Jadi dia itu banyak aktivitasnya beda-beda biayanya, tapi malah dikumpulkan menjadi satu kelompok yang sama. Itu sebenarnya salah, dan sekarang itu ya sudah tidak relevan lagi hal seperti itu. Ya, memang menggunakan biaya tradisional ini ya untuk UKM saja atau kecil menengah. Tapi kalau misalnya yang atas, pabrik sekarang itu sudah tidak pernah lagi menggunakan ini. Ya, kalau pabrik-pabrik besar ya. Tapi kalau pabrik kecil, ya itu masih pakai ini. Ya, keterbatasan sistem biaya. Hasil dari penawaran sulit dijelaskan dalam proses pengambilan keputusan karena melalui proses pembebanan biaya produksi terlebih dahulu. Ini kalau misalnya ada penawaran itu ya agak sulit dijelaskan ya. Perusahaan tidak dapat bersaing dari sisi harga dengan pesaing bila harga jual produk pesaing lebih rendah. Nah, kalau misalnya menggunakan sistem tradisional ini bisa membuat harga barang itu lebih mahal. Sementara ada pesaing lain yang lebih murah karena dia itu sudah menggunakan sistem biaya yang lebih modern. Sehingga dengan sistem biaya yang lebih modern itu membuat ya barang itu jadi lebih murah. Otomatis kalau barang itu lebih murah, lebih menarik konsumen, ya itulah yang jauh lebih laku daripada menggunakan total biaya. Kalau total biaya, ya seperti sistem biaya tradisional ini, mungkin menghasilkan biaya yang lebih besar. Otomatis kalau udah lebih besar itu, ya akhirnya orang juga tidak terlalu tertarik membeli barang yang harganya mahal ya. Produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang lebih tinggi. Biasanya kalau barang-barang yang sulit diproduksi itu barang yang limited edition atau barang yang khusus, barang-barang tertentu kan. Nah, biasanya juga harganya pasti mahal. Kalau harga mahal, nah, penjualan juga tinggi. Penjualan tinggi, laba juga tinggi. Ya, pelanggan memiliki sensitivitas atas kenaikan harga. Ya, biasanya memang ini salah satu perilaku konsumen ya. Jadi perilaku konsumen itu ya sedikit saja harga itu naik, katakanlah dari 1.000 ke 1.200, 1.500 ya, itu sudah mulai ya konsumen itu kadang-kadang komplain gitu kan, padahal cuma naiknya 200 atau 500 saja kan. Nah, makanya memang itu salah satu perilaku konsumen. Jadi ketika itu harga mengalami kenaikan atau penurunan, nah dia itu ada sensitif, mulai memperhatikan hal seperti itu. Ya, bisa jadi naik harga malah berkurang penjualan, atau turun harga malah menaikkan penjualan kan, begitu kan. Jadi dengan harga turun, konsumen jadi lebih tertarik. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, biasanya ada diskon gitu kan, diskon 50% sehingga harga barangnya jadi 150. Padahal bisa jadi itu adalah memang harga bukan diskon gitu. Itu memang harga asli, cuman di situ dibuat ini harganya adalah 300, tapi karena dia diskon 50% menjadi 150.000. Padahal bisa jadi itu sebenarnya adalah harga asli kan. Nah, itu salah satu trik untuk menarik minat konsumen. Yang biasanya yang pasti kita tahu itu adalah di pasar-pasar swalayan kan, atau departemen store kan. Departemen akuntansi menghabiskan waktunya untuk memberikan data biaya bagi proyek khusus. Jadi kalau ada beberapa proyek yang dia itu khusus, yang jarang dikerjakan, baru kali itu dikerjakan, ya itu otomatis harus lebih fokus ya Departemen akuntansi menghabiskan waktu di situ, bekerja di situ. Beberapa departemen menggunakan sistem akuntansi biayanya sendiri. Nah, ini juga yang menjadi kendala. Jadi kalau misalnya ada beberapa departemen itu dia masing-masing sistemnya beda, otomatis nanti agak rumit dalam penyeragaman kan. Ya, kalau dalam perusahaan itu harusnya kan dia ada SOP atau sistem tertentu yang memang dia itu ya pokoknya masing-masing itu harus mengikuti dari standar dari perusahaan. Tapi bagaimana kalau misalnya sistem biaya tradisional? Nah, sistem biaya tradisional itu malah kadang-kadang membuat departemennya itu masing-masing ada sistem biaya tersendiri. Akhirnya nanti rumit ya memperhitungkan biaya produknya kan. Atau bisa jadi itu akan menimbulkan konflik internal dengan departemen lain. Kok departemen ini dikasih biaya yang lebih besar, kok saya lebih sedikit? Nah, itu nanti akhirnya ya ada konflik kan.
Biaya produk dapat berubah karena perubahan peraturan pelaporan keuangan. Nah, kalau misalnya pelaporan keuangan itu ada beberapa aturan ya, dan dia itu akan berubah mengikuti peraturan dari pemerintah, ya otomatis itu bisa membuat beberapa harga produk juga akan jadi berubah. Ya, tapi bisa jadi perubahan itu sementara atau bisa jadi juga seterusnya. Oke ya, ini sistem biaya tradisional. Saya harap ini bisa dipahami.